Sebelum kita masuk ibadah, kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Salam horas madita salutna. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita mulai ibadah kita pada minggu hari ini. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian nomor 557 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia berseru kepada aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami selalu dikalahkan. Sebab itu, tolonglah kami,
berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Kita puji Tuhan. Marilah kita mendengar hukum Tuhan, yaitu tertulis dalam Mazmur 50 ayat yang ke-15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perbuatan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami
agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena namamu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kor kaum ibu.
Kita puji Tuhan. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, tertulis dalam kitab Matius 4 ayat 1 sampai 11. Kita membacanya secara responsoria. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kor Remaja Naposo.
Kita puji Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persembahan pujian lansia dan keluarga.
Kor pungan ama.
Kita mendengar warta jemaat. Marilah kita mendengarkan warta jemaat HKBP Tamarunang, Minggu tanggal 22 Februari 2026. Angka Romawi yang pertama, warta umum. 1. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Info Kapit, Jowonna Ma'ahu, jadi alusakku maibana, Pesalmen 91 ayat 15a. Topik minggu, Tuhan dekat tak kala aku memanggil, Jonobdo debata uju jauh-jauh ahu. 2. Kebaktian wilayah 1. Gereja akan melaksanakan kebaktian wilayah 1 di rumah keluarga M. Hasibuan, Situa M. Borumanurung pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2026 masuk pukul 19.30 WITA yang beralamat di BTN Dwi Dharma Blok E1 nomor 3. Diharapkan kehadiran jemaat wilayah 1, Parhalado dan keluarga di ibadah tersebut. 3. Jemaat yang pindah. Mulai minggu hari ini tanggal 22 Februari 2026 telah pindah keanggotaan jemaat, yaitu Bapak FSA Panjaitan SEAK yang beralamat di Jalan Batara Bira 6 nomor 8 wilayah 2 ke Gereja Pouk Jemaat Reorita, Jalan Gereja Komplek TNI Angkatan Udara Dayak. Kiranya Tuhan memberkati di tempat yang baru. 4. Pelantikan pengurus kategorial seksi periode 2026-2028 HKBP Tamarunang. Di ibadah minggu hari ini tanggal 22 Februari 2026, gereja akan melaksanakan pelantikan pengurus kategorial seksi periode 2026 sampai 2028 HKBP Tamarunang yang dipimpin oleh pimpinan gereja HKBP Tamarunang, Amang Pendeta TD Sianturi MTH. Pelantikan dilaksanakan setelah pembacaan warta jemaat. 5. Undangan sidang wilayah 14 2026 PGW Sulselra. Gereja kita menerima undangan sidang wilayah 14 2026 PGW Sulselra, yaitu pemilihan pengurus pelayanan PGW Sulselra periode tahun 2026 sampai tahun 2031 pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2026 sampai dengan Sabtu 28 Februari 2026 bertempat di Hotel Miko Makassar dengan tema Hiduplah sebagai terang yang membuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran, dan yang menjadi utusan gereja kita yaitu Pendeta Resort Tamarunang, Amang Pendeta TD Sianturi MTH. Marilah kita doakan kiranya kegiatan tersebut berjalan dengan baik. 9. Pelayanan di sekolah minggu oleh mahasiswa STFT Intim Makassar. Diberitahukan kepada jemaat bahwa mulai minggu hari ini tanggal 22 Februari 2026 sudah tidak lagi melayani di sekolah minggu Berlian Bulawan mahasiswa STFT Intim Makassar yang selama ini melaksanakan praktek pelayanan di sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati semua pelayanan selama ini. 7. Belajar katekisasi CD. Gereja akan melaksanakan belajar katekisasi CD untuk anak-anak jemaat dengan persyaratan yaitu minimal SMP kelas 3 atau berumur 15 tahun
dan membawa fotokopi akta baptis dan akta lahir, dan agar mendaftarkan ke majelis masing-masing paling lambat akhir Februari 2026. 8. Kunjungan pastoral ke wilayah 1. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa selama 1 minggu ke depan gereja akan melaksanakan kunjungan pastoral ke wilayah 1. 9. Amplop khusus dana pensiun Situa. Di ibadah minggu hari ini kita akan membawa amplop khusus untuk dana pensiun Situa KBP Tamarunang. Marilah kita menyerahkan dengan penuh sukacita. 10. Jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah sakit atau di rumah, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis gereja atau pendeta. Jemaat yang sakit: 1. Agusta Christine Borusia Nipar, Ruas Naposo, dari wilayah 3, perawatan di rumah. 2. Esia Nipar, dari wilayah 3, perawatan di rumah. 3. YFH Sitorus, dari wilayah 2, perawatan di rumah. 4. YFY Sinaga, dari wilayah 3, perawatan di rumah. 5. H. Hutajulu, dari wilayah 1, perawatan di rumah. 11. Jemaat yang berulang tahun. Majelis Gereja HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 16 sampai dengan 22 Februari. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun: 1. Amang Jamotan Panjaitan, tanggal 16 Februari 1961, dari wilayah 2. 2. Inang Dr. Lora Anggraini Patoding, tanggal 16 Februari 1991, dari wilayah 3. 3. Amang Dr. Ipan Pandapotan Sihotan, tanggal 17 Februari 1993, dari wilayah 3. 4. Amang Hansel Hutajulu, tanggal 18 Februari 1988, dari wilayah 1. 5. Pebi Jessica Gabriela Borumarpaung, Ruas Naposo, tanggal 21 Februari 2007, dari wilayah 1. 6. Inang Eha Borugultom, tanggal 22 Februari 1980, dari wilayah 1. 7. Monang Parasian Butar-Butar, Ruas Naposo, tanggal 22 Februari 1993, dari wilayah 2. 8. Amang Ongguk Esi Hombing SEAK, tanggal 22 Februari 1963, dari wilayah 3. 9. Amang Inang Feboru Tapubolon, tanggal 22 Februari 1975, dari wilayah 3. Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 12. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakan dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 22 Februari. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga yang merayakan. 13. Jemaat yang datang dalam ibadah. 1. Minggu tanggal 15 Februari 2026 di ibadah umum, jumlah yang hadir 112 orang. 2. Minggu 15 Februari 2026 di ibadah anak sekolah minggu, jumlah yang hadir 47 orang. 3. Selasa tanggal 17 Februari 2026
Di ibadah kebaktian pembukaan tahun 2026, jumlah yang hadir 40 orang. 4. Kamis 19 Februari 2026, di ibadah kebaktian keluarga Parhalado di keluarga Amang Pendeta TD Sianturi MTH Inang RA Boru Sitanggang SPSI, jumlah yang hadir 30 orang. Angka Romawi yang kedua, keuangan. Keuangan gereja kita dapat kita lihat di lembar keuangan yang ada pada kita masing-masing dan di layar LCD. Demikianlah warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Selesai warta jemaat, kami mengundang Amang Diakonia, Amang STJ, Amang Situa STJ Marpaung untuk menyerahkan ulos kepada jemaat. Amang Situa, kami persilahkan dengan hormat. Horas dari Huria, program Huria HKBP Tamarunang di Diakonia Sosial, Huria akan menyampaikan ulos bagi jemaat yang berusia 70 tahun ke atas. Nanti kalau sudah kami sebut namanya agar tampil ke depan, demikian juga dengan Amang Pendeta, kami persilakan. Yang pertama, kami panggilkan kepada Inang Nyonya MU Hutagalung Inang WDS Boru Huta Barat, usia 76 tahun. Kami silakan Inang ke depan. Boleh didampingi sama keluarga. Yang kedua, Nyonya B. Pasaribu Inang R. Boru Sihotang berusia 71 tahun. Boru Sitohang, maaf. Nyonya B. Pasaribu R. Boru Sitohang. Kami persilakan ke depan. Kami berikan kesempatan kepada Amang Pendeta.
Ya, terima kasih kepada Inang, dipersilakan untuk kembali ke tempat. Dalam ibadah ini kita akan melaksanakan pelantikan ketua-ketua kategorial dan seksi-seksi. Kami undang Amang Pendeta dan Amang Parartaon. Kami persilahkan dengan hormat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita akan masuk kepada acara pelantikan fungsionaris dan seksi untuk periode tahun 2026-2028. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 121 ayat 1. Kita akan mendengarkan pembacaan SK dan nama-nama pengurus yang akan dilantik. Ketika nama-nama akan dibacakan, saya meminta agar nama yang dibacakan untuk hadir ke depan. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Parartaon Amang Sintua TR Sianturi. Surat keputusan garing ketetapan nomor 004 garing SK garing D titik 17 Romawi garing R titik 16 garing H 1 garing 2 Romawi garing 2026 tentang susunan fungsionaris HKBP Tamarunang Resort Tamarunang periode 2026-2028. Pendeta Resort Huria Kristen Batak Protestan HKBP Tamarunang yang berkedudukan di Dusun Tamarunang, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, menimbang perlunya menetapkan fungsionaris Huria untuk melaksanakan program pelayanan di HKBP Tamarunang Resort Tamarunang periode tahun 2026-2028, memperhatikan tata dasar dan tata laksana aturan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen keempat, memutuskan menetapkan 1. Mengangkat dan mengesahkan susunan fungsionaris HKBP Tamarunang Resort Tamarunang periode tahun 2026-2028 sebagaimana terlampir. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tata dasar dan tata laksana aturan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen keempat. 3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan dirubah atau diperbaiki jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Tamarunang tanggal 22 Februari 2026. Pendeta HKBP Resort Tamarunang, Pendeta Tommy D. Sianturi, Magister Teologia, ditandatangani dan distempel.
Lampiran surat keputusan susunan fungsionaris HKBP Tamarunang, Resort Tamarunang periode 2026-2028. Fungsionaris Dewan Koinonia tahun 2026-2028. 1. Seksi Sekolah Minggu. Ketua Ente Boru Napitupulu, Sarjana Ekonomi Nyonya H. Simanjuntak. Sekretaris Sabrina Boru Sihombing. Bendahara MRD Boru Sitinjak, Sarjana Manajemen Nyonya LW Manalu Escape. Guru anak sekolah minggu Ente Boru Napitupulu, Sarjana Ekonomi Nyonya H. Simanjuntak. Sabrina Boru Siombing. MRD Boru Sitinjak, Sarjana Manajemen Nyonya LW Manalu Escape. Seksi Remaja. Ketua David Dongan Hutagalung. Sekretaris Harni Adelia Boru Simanjuntak. Bendahara Sepriana Veronica Boru Hutapea. Pendamping YVK Boru Siombing, Magister Pendidikan Nyonya E. Sianturi, Sarjana Akuntansi. Seksi Naposo Bulung. Ketua Esther Aprida Boru Siombing, Sarjana Perikanan. Wakil Ketua Sabrina Boru Siombing. Sekretaris Ailen Romauli Boru Nababal, Sarjana Akuntansi. Bendahara Boru Olivia Boru Sianturi, Sarjana Administrasi Bisnis. Seksi Kerohanian. Cordelia Boru Siombing, Koordinator. Anggota Amsal Nixon Togar Simanjuntak. Wida Renata Margaret Boru Saragi. Jiva Tresia Margaret Boru Stompul. Gebi Boru Marpaung. Seksi Humas. Naga Febrian Hasudungan Sitinjak, Sarjana Teknik, Koordinator. Anggota Febi Jessica Gabriela Boru Marpaung. Christian Valentino Silaban. Yosi Immanuel Namaban. Yona Sihombing, Sarjana Hubungan Internasional. Seksi Olahraga. Otniel Rey Anugrah Hutagalung, Koordinator. Baretta Samosir. Krishna Rafael Siombing. Suryani Siombing. Esther Sinaga. Pendamping Naposo. RA Boru Stanggang, Sarjana Psikologi Nyonya Pendeta TD Sianturi, Magister Teologi. Seksi Perempuan. Ketua Insinyur TI Boru Pangaribuan Nyonya Situa TR Romohorbo, Sarjana Ekonomi. Sekretaris LA Boru Banjarnahor, Sarjana Teologi Pertanian Nyonya Situa STJ Marpaung, Sarjana Hukum. Bendahara R. Boru Panjaitan Nyonya Situa CH Siombing, Sarjana Ekonomi. Seksi Kerohanian. YT Boru Lubantobing Nyonya Situa AO Hutagalung Esos, Koordinator. G. Boru Lubantobing Nyonya HM Stompul. RA Boru Gultom Nyonya Insinyur YW Twege. V. Boru Tapu Bolon Nyonya Insinyur R. Boru Simaremare. MNC Boru Panjaitan, Sarjana Teologi Pertanian Nyonya D. Sitorus, Sarjana Ekonomi. YVK Boru Siombing, Magister Pendidikan Nyonya E. Sianturi, Sarjana Akuntansi. Seksi Kor. RA Boru Stanggang, Sarjana Psikologi Nyonya Pendeta TD Sianturi,
MTH. Seksi olahraga PSM Boru Simanjuntak Ahli Media, Nyonya Dr. Andus M. Panjaitan, Magister Manajemen, Koordinator. R. Boru Hutasoit, Nyonya Situa TR Sianturi, SH Boru Simanjuntak, Nyonya Insinyur S. Tinjak, S. Boru Naptupulu, Nyonya V. Panjaitan, ST. L. Boru Simamora, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Nyonya M. Nababan. Seksi Konsumsi R. Boru Sinaga, Nyonya Situa S. Sihombing, Koordinator. N. Boru Huta Barat, Nyonya Situa MH Panjaitan. RJ Boru Tahayan, Nyonya SH Saragi. Seksi AMA Ketua RAR Sinaga, Sarjana Ekonomi. Sekretaris AH Hutasoit, Sarjana Ekonomi. Bendahara DE Tambul. Seksi Kor SR Pasaribu, Sarjana Manajemen. Seksi Diakonia AM Pasaribu, Sarjana Komputer. Seksi Kerohanian E. Sianturi, Sarjana Akuntansi. Seksi Lansia Ketua Dr. Andus M. Panjaitan, Magister Manajemen. Sekretaris A. Boru Samosir, Sarjana Pendidikan, Nyonya Dr. Andus PM Sihotang. Bendahara G. Boru Lembantobing, Nyonya MH Sitopul. Fungsionaris Dewan Marturia tahun 2026-2028. 1. Seksi Sending, Ketua Situa S. Sihombing. Anggota Situa CH Sihombing, Sarjana Ekonomi. 2. Seksi Multimedia, Ketua Krishna Rafael Sihombing. Sekretaris Gebi Boru Merpau. Bendahara YVK Boru Sihombing, Magister Pendidikan, Nyonya E. Sianturi, Sarjana Akuntansi. Pendamping calon Situa JM Butar-Butar, Sarjana Ekonomi. Anggota Tim A E. Sianturi, Sarjana Akuntansi. YVK Boru Sihombing, Magister Pendidikan, Nyonya E. Sianturi, Sarjana Akuntansi. Tim B Krishna Rafael Sihombing. DA Boru Silain, Sarjana Komputer, Nyonya A. Hutasoit, Sarjana Ekonomi. Tim C Naga Febrian Hasudungan Sitinjak, Sarjana Teknik. Gebi Boru Merpau. Tim D Christian Valentino Silaban, David Dongan Hutagalung. 3. Seksi Musik, Ketua RA Boru Gultom, Nyonya Insinyur WTG. Sekretaris Putri Boru Panjaitan, Sarjana Administrasi Bisnis. Anggota Organis S. Sianturi, Sarjana Pendidikan. Alpil Modret Simaremare. Febi Jessica Gabriela Boru Merpau. RA Boru Gultom, Nyonya Insinyur JW2G. Noven Simatupang. Song Leader SR Pasaribu, Sarjana Manajemen. LDP Tambunan, Sarjana Teknik. ER Boru Butar-Butar, Nyonya MN Silaga, Sarjana Ekonomi. DC Boru Panjaitan, Nyonya LDP Tambunan, Sarjana Teknik. LA Boru Bajang Nahur, Sarjana Teologi Pertanian, Nyonya Situa STJ Merpaung, Sarjana Hukum. RJ Boru Tahayan, Nyonya SH Saragi. F Boru Panjaitan, Nyonya Situa MH Utajulu. MNC Boru Panjaitan, Sarjana Teologi Pertanian, Nyonya Destorus, Sarjana Ekonomi. AA Boru Sinaga, Sarjana Ekonomi, Nyonya K. Sitompul, Sarjana Ekonomi. Esther Aprida Boru Sihombing, Sarjana Perikanan.
Febrianti Boru Panjaitan Sarjana Perikanan. Putri Boru Panjaitan Sarjana Administrasi Bisnis. Tim musik Mikael Gat Sianturi, Niko Silitonga, Naga Febrian Hasudungan Sitinjak Sarjana Teknik, Otniel Rey Anugrah Hutagalung, Tohom Banjarnahor, Amsal Nixon Togar Simanjuntak, Septian Immanuel Panjaitan. Operator Sound System M. Hasibuan S. Sianturi Sarjana Pendidikan. Fungsionaris Dewan Diakoni tahun 2026-2028. 1. Anggota Dewan Diakonia Situa M. Butar-Butar S. Esit, Situa Christian FD Nyonya Ate Bakara, Situa M. Burmanurung Nyonya M. Hasibuan, Calsit R. Boru Purba Sarjana Hukum Nyonya YF Sitorus. 2. Seksi Sosial Ketua SR Pasaribu Sarjana Manajemen, Sekretaris AM Pasaribu Sarjana Komputer, Bendahara G. Boru Lumbat Tobing Nyonya HM Stompul. Anggota SH Boru Simanjuntak Nyonya Insinyur S. Tinjak. Seksi Pendidikan Ketua YFK Boru Siombing Magister Pendidikan Nyonya E. Sianturi Sarjana Akuntansi. Sekretaris A. Boru Sibolon Sarjana Pendidikan Nyonya PPH Panjaitan. Bendahara RJ Boru Siombing Sarjana Sastra Nyonya Awe Sitorus Sarjana Ekonomi. Anggota F. Boru Barimbing Sarjana Pendidikan Nyonya Situa M. Sitorus SST Magister Manajemen. 4. Seksi Kesehatan Ketua D. Boru Selain Sarjana Sains Terapan Magister Kebenaran, Magister Kesehatan Nyonya B. Sinaga Sarjana Ekonomi. Sekretaris D.A. Boru Marbun Nyonya AK Sianipar. Bendahara MNC Boru Panjaitan Sarjana Teologi Pertanian Nyonya Destorus Sarjana Ekonomi. Anggota Dr. Ivan Pendapotan Sihotang, ST Boru Sipayung Nyonya S. Saragi. J. Boru Hutajulu Sarjana Gizi Nyonya Calon Situa JM Butar-Butar Sarjana Ekonomi. Seksi Kemasyarakatan dan Tanggap Bencana Ketua M. Nababan, Sekretaris N. Silitonga, Bendahara Baretta Samosir, Anggota E. Sianturi Sarjana Akuntansi. Demikian nama-nama. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terkhususnya yang sudah dipanggil untuk dapat melaksanakan tugas di dalam kepengurusan fungsionaris HKBP Tamarunang Resort Tamarunang periode tahun 2026-2028. Laksanakanlah tugas itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengurapi, yang menguatkan, serta memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Oleh karena itu, saya akan melantik. Saya Pendeta HKBP Resort Tamarunang dengan ini melantik fungsionaris dan seksi HKBP Tamarunang Resort Tamarunang di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin.
Sonari mula mahamutu inganan muna. Kita memuji Tuhan sambil menyerahkan persembahan 1A, 1B, dan 2. Kita nyanyikan ayat 1.
damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya memberkati hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak terasa kita sudah sampai di Minggu Prapaskah, di Minggu Info Kafid, yang artinya bila ia bersuruh kepadaku, aku akan menjawab, yang diambil dari kitab Mazmur 91 ayat 15a. Dan firman Tuhan untuk khotbah kita pada hari ini, di minggu pada saat ini, di Minggu Info Kafid, yaitu yang diambil dari kitab Ratapan pasal yang ketiga, dimulai dari ayat 49 sampai ke ayat 57. Saya akan membacakannya untuk kita dapat mengikuti dalam hati kita pribadi lepas pribadi. Air mataku terus menerus bercucuran tiada hentinya, sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari surga. Mataku memedihkan jiwaku oleh sebab semua putri-putri kotaku. Seperti burung aku terus diburu oleh mereka yang menjadi seteru tanpa sebab. Mereka melemparkan aku hidup-hidup dalam lubang, melontari aku dengan batu. Air membanjir di atas kepalaku, pikirku binasalah aku. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku, janganlah kau tutup telingamu terhadap keluhku dan teriakanku. Engkau mendekat ketika aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Demikian firman Tuhan. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, begitu sangat luar biasa firman Tuhan untuk kita di Minggu Info Kafid. Tetapi sebelum itu, alangkah baiknya kita untuk lebih menggali, lebih memahami apa yang dimaksud dengan Minggu Info Kafid. Minggu Info Kafid berasal dari bahasa Latin yang berarti info kafidni it ego exaudium cum, dengan arti ia akan memanggil aku dan aku akan menjawab dia. Ketika kita berbicara kepada kitab Ratapan, kita akan bisa langsung mengingat bagaimana pergumulan kehidupan dari Nabi Yeremia di dalam pelayanannya ketika memberitakan firman. Begitu banyak hal dinamika kehidupan yang dia alami, terkhusus kepada tekanan-tekanan pergumulan sampai mengantarkan dia kepada penderitaan. Terkhusus untuk nas pada hari ini di Ratapan 3, saya melihat di Ratapan 3 ini ada lebih kurang 4 pembagian. Kalau kita boleh lihat dari ayat 1 sampai ayat 18, di Ratapan 3 ini, di pasal ini menekankan bagaimana Nabi Yeremia berkeluh kesah terhadap kehidupannya, kepribadiannya yang dia sampaikan keluh kesah. Tuhan, kenapa engkau harus memilih aku? Tuhan, kenapa kau harus antarkan aku kepada pergumulan ini? Dan bukan sampai di situ, di ayat 19 sampai ayat ke-39 tertulis bagaimana Nabi Yeremia bangkit, move on dari pergumulannya, masuk ke dalam fase berpengharapan. Benar ya Tuhan, aku harus kau antarkan kepada pergumulan ini, tetapi aku yakin dan percaya bahwa pergumulan ini bukanlah tembok yang tinggi membatasi aku dengan engkau, tetapi pergumulan ini adalah sebuah loncatan untuk aku semakin bisa lebih baik lagi. Dia berpengharapan kepada Tuhan, bukan lagi berputus asa. Dan kita boleh lihat di ayat 40 sampai 47 bagaimana Nabi Yeremia mengajak seluruh bangsa Israel. Coba lihat kehidupanmu. Ketika yang kau andalkan pikiranmu menjalani kehidupanmu, apa yang kamu dapatkan? Apa yang kamu gapai?
Ketika engkau mencoba menilai integritas Tuhan, eksistensi Tuhan menurut pola pikirmu, apa yang terjadi dalam kehidupanmu? Di ayat ini Nabi Yeremia mengajak seluruh bangsa Israel, mari, ketika Tuhan masih memberikan kesempatan ini bukan untuk mengenalkan dirimu, tetapi kesempatan ini untuk mengenal Tuhan di dalam dirimu. Mengajak seluruh jemaat, mengajak seluruh bangsa Israel untuk benar-benar totalitas melakukan transformasi, perubahan, pertobatan. Dan masuk kepada ayat 48 sampai 66. Dan ini adalah nats khotbah untuk kita, di mana di dalam nats ini, di dalam ayat 48 sampai 66 sebenarnya bagaimana Nabi Yeremia benar-benar meyakini, mengimani setiap doa yang dia sampaikan itu bukan seperti menjaring angin. Setiap ungkapan doa yang dia sampaikan itu bukan seperti menjaring angin, tetapi itu adalah pengimanan yang luar biasa yang dia berikan. Bagaimana dia bisa melihat, bukan melalui pikirannya, tetapi melalui imannya, Tuhan totalitas bekerja. Tuhan bukan jauh dari dia, tetapi Tuhan bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, itu adalah Minggu Info Kapit, agar kita bisa lebih paham kenapa lagu-lagu seperti bentuk penyembahan, pemanggilan kepada Tuhan di Minggu Info Kapit adalah bagaimana penyerahan kehidupan totalitas kepada Tuhan. Tidak ada lagi celah bisa mengandalkan diri. Kalau boleh kita lihat Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di ayat 49 pertama dia katakan, air mataku terus menerus bercucuran tiada hentinya. Kita boleh lihat, air mataku terus menerus bercucuran tiada hentinya. Air mata diganti fungsikan menjadi mata air. Mata air biasanya memberikan kehidupan. Mata air biasanya memberikan kelegaan. Tetapi teks pada saat ini, bagaimana air mata itu yang terus menerus bercucuran, melambangkan tidak ada hentinya pergumulan ini. Seolah-olah aku harus berputus asa, aku hanya terus bisa menangis. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau boleh saya bertanya kepada kita, mungkin kita bisa jawab dalam hati kita pribadi lepas pribadi, kapankah terakhir kita menangis? Kapan sekali kita terakhir menangis? Yang ini saya katakan bahwa menangis bukanlah perbuatan dosa. Bagaimana ketika Tuhan Yesus disalibkan, apa dia katakan? Jangan tangisi diriku, tetapi tangisilah dirimu. Ternyata ketika digali, momen ketika kita menangis, mencucurkan air mata, adalah momen penggalian lebih dalam terhadap pergumulan tersebut. Terkadang kita melihat persoalan itu, menyikapi pergumulan itu hanya kulitnya saja, dan paling gampang kita langsung mengatakan dia bersalah. Tetapi ketika kita menggali lebih dalam, ternyata bukan dia yang bersalah, tetapi karena aku yang bersalah. Ini yang dilakukan oleh Nabi Yeremia. Dia mengatakan seolah-olah Tuhan menghukum mereka, Tuhan meninggalkan bangsa Israel. Padahal ketika dia gali lagi, Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Oleh karena itu dia katakan dia menangis melihat apa yang dihadapi oleh bangsanya. Bapak Ibu saudara-saudari, saya yakin kita mungkin pernah melihat orang yang kita kasihi, tetapi karena sesuatu hal, karena kesombongan, kesongkakan atau bagaimana, dia harus dalam pergumulan yang dihadapi, kita terharu melihatnya. Itulah yang dialami oleh Nabi Yeremia. Dia menangisi bagaimana yang harus dihadapi oleh bangsa Israel.
sampai dia mempersoalkan kehidupannya kepada Tuhan. Tuhan, bukankah engkau mengatakan bahwa mereka adalah umat pilihan-Mu? Tuhan, bukankah engkau mengatakan mereka harus keluar dari lokasi mereka, dari zona amannya menuju pada zona imannya? Tetapi mereka harus menghadapi pergumulan yang sangat luar biasa. Itu yang dikatakan, air mataku terus menerus bercucuran, tiada hentinya. Oleh karena itu kita begitu melihat Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana dia katakan kembali di ayat 50, sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari surga. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya yakin dari kita semuanya, kita mungkin pernah, atau mungkin ada yang tidak pernah, ya, berada di dalam lokasi, berada di dalam kondisi yang namanya trauma. Ya. Bagaimana ketika mata yang Tuhan berikan sebenarnya adalah jendela untuk pikiran. Dengan melihat ini sebenarnya adalah sebuah jendela untuk menambah pengetahuan, untuk melihat. Tetapi di nats ini, di kehidupan Nabi Yeremia, ternyata mata itu menjadi traumatik untuk dia. Dia harus melihat semuanya. Di ayat yang pertama dia bergumul, sampai ayat ke-18 dia terus bergumul, dia mencoba move on, dan kembali dilihatkan di ayat ke-51 ini dia katakan, aku trauma memakai yang Tuhan berikan. Ini adalah kondisi dari Nabi Yeremia yang benar-benar di dalam titik terendah. Kita boleh lihat Bapak Ibu Saudara-saudari, karena ini akan merucut kepada kehidupan Yesus. Bagaimana ketika Yesus berada ke dalam titik yang sangat terendah, ketika dia harus ditampar, ketika dia harus dicambuk, ketika dia harus menerima bukan air, tetapi dia harus menerima yang namanya itu anggur yang sangat pedih. Dia berada di dalam kondisi yang paling sakit sekali. Bapak Ibu Saudara-saudari, apakah sudah sampai di situ? Tidak. Dia katakan lagi, aku seperti burung terus diburu oleh mereka yang menjadi seteruku tanpa sebab. Ungkapan Nabi Yeremia, dia mengatakan, kita boleh lihat seperti burung-burung yang terbang yang tidak punya tujuan. Karena dia harus terus diburu. Dan ketika burung ini didapat, dia dimasukkan ke dalam kurungan. Dan bukan hanya dalam kurungan, kurungan ini dimasukkan ke dalam lubang yang sangat dalam. Begitu peliknya kondisi dari Nabi Yeremia. Ya, begitu sangat sakitnya. Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita mengatakan, terkadang kita mau mengatakan di dalam doa kita, Tuhan, kita hanya menunjukkan pergumulan kita. Kita hanya mengatakan tentang harapan dan pergumulan kita, serta memperbandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Nats ini menjadi jawaban untuk semua. Ternyata ketika kita katakan bahwa kita dalam kondisi stagnan, titik nadir yang paling terakhir, nats ini lebih dalam lagi. Seperti burung yang diburu, dimasukkan ke dalam kurungan ini dimasukkan ke dalam lubang, malahan dikatakan lagi dilontari dengan batu, dengan tujuan untuk mempercepat aku mati, dengan tujuan ketika ini lubang ini penuh dengan batu, maka aku tidak akan bisa lagi yang namanya keluar. Dia sudah berada di dalam keputusasaan yang sangat-sangat dalam. Apakah sampai di situ? Tidak. Malah dia mengatakan lagi, air membanjir di atas kepalaku, pikirku binasalah aku. Air yang biasanya disimbolkan kepada kehidupan, yang biasanya disimbolkan kepada kelegaan, tetapi saat ini air itu menjadi simbol keputusasaan. Karena apa? Karena air itu bukan lagi di sini, tetapi sudah di atas kepalaku, yang membuat aku sangat sesak,
membuat aku tidak bisa bernapas, membuat aku harus berada di dalam keputusasaan. Itu yang dialami oleh Nabi Yeremia. Dan ketika itu semua terjadi, maka kita boleh lihat di ayat 55, ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku, janganlah kau tutup telingamu terhadap keluhku dan teriakanku. Ini adalah hubungan vertikal. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Ya. Mungkin kita pernah dengar untayan lagu, dia hanya sejauh ya, dia hanya sejauh doa. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Yeremia. Beratnya pergumulan itu, beratnya beban yang harus dia terima, yang harus menekan dia, penderitaan itu tidak pernah terus berganti menekan dia, tetapi dia katakan, aku tetap memanggil dia. Suara dari lubang penderitaan kepada Tuhan. Apakah Tuhan menjawab? Dia katakan di ayat 57, engkau mendekat ketika aku memanggilmu, engkau berfirman, jangan takut. Begitu luar biasa di minggu Info Kapit. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika seorang anak yang sangat takut akan gelap, ketika kondisi ruangan itu gelap, maka dia menangis begitu sangat luar biasa. Dia menangis begitu sangat kuatnya. Tetapi ketika datang ibunya, ibunya menyalakan lilin, maka anak ini diam. Persoalannya, apakah kehadiran ibunya membuat suasana menjadi berubah, membuat suasana menjadi terang, merubah malam menjadi pagi? Tidak. Tetapi kehadiran ibunya merubah paradigma rasa takut yang dialami oleh anak tersebut. Karena apa? Hanya dekat engkau saja aku aman. Ini yang dikatakan, ini yang diungkapkan oleh Nabi Yeremia. Ternyata seberat apapun pergumulan yang aku hadapi, sebesar apapun yang akan harus aku hadapi, ketika aku bersama dengan Tuhan, maka Tuhan mengatakan janganlah takut. Bapak Ibu saudara-saudari, kenapa dikatakan janganlah takut? Setelah digali, ternyata orang yang takut dapat bertindak di luar nalar. Orang yang takut dapat memberikan tindakan di luar nalar. Contoh, ketika ada seseorang itu ingin mencuri, orang mengatakan maling, karena dia takut maka dia harus bertindak lari. Tembok 20 meter dia akan panjat, dia akan lompati itu karena takut. Yang pertama. Yang kedua, seseorang yang sudah nyata-nyata bersalah, ketika dia takut maka dia akan berjuang untuk membalikan, menutupi bagaimana rasa takutnya sendiri. Oleh karena itu firman Tuhan pada saat ini mengatakan, apapun yang akan kita hadapi, apapun kondisi kita pada saat ini, Tuhan katakan jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan yang bersama dengan kita, karena Tuhan yang menguatkan kita. Iya, begitu juga dengan yang tadi pelantikan. Iya, saya katakan janganlah takut. Terkadang muncul pemahaman pikiran-pikiran ke dalam pikiran kita, aduh, aku akan dilantik, apa yang aku harus perbuat, apa yang harus aku lakukan. Aku menyadari keterbatasanku, tetapi nats ini mengatakan janganlah takut. Ketika rasa takut itu yang muncul pertama sekali, maka semua tindakan akan buyar. Alani mulu di bahasa Batak di dokodo. Saya tahu ma diriku ale Tuhan. Tuhan yang memampukan kita.
Bukan kita yang memampukan kita, tetapi Tuhan yang memampukan kita. Yang memberikan itu adalah Tuhan. Inilah di Minggu Info Covid. Oleh karena itu dikatakan di topik saat ini, Tuhan dekat tatkala aku memanggil. Jonok dole bata uju jojo au. Iya, seperti lagu kaum bapak tadi. Iya, jojo tu debata. Yang ingin dikatakan Bapak Ibu saudara-saudari, persoalannya bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan. Apakah seperti Nabi Yeremia ketika dia memanggil, Tuhan dekat dengan dia? Atau kedekatan kita dengan Tuhan itu diperhadapkan dengan tembok yang sangat tinggi? Di Minggu Info Kapit ini menekankan kita, mengantarkan kita bahwa apapun kondisi kehidupanmu pada saat ini, ingatlah Tuhan mendengar setiap seruanmu. Tuhan mendengar apa yang engkau katakan di dalam pergumulanmu. Dan ketahuilah Bapak Ibu saudara-saudari, burung Raja Wali mencengkram, yang bisa dia cengkram, mencengkram anaknya, diangkat tinggi. Cengkraman itu sakit, ya, tetapi ketahuilah burung Raja Wali ini mencengkram anaknya bukan untuk membinasakan dia, bukan untuk membuang dia, tetapi mengangkat dia ke hal yang lebih tinggi lagi, untuk bisa dikatakan go to the next level. Begitu juga dengan kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Jangan pernah katakan pergumulan, persoalan, penderitaan ini adalah sebuah hukuman Tuhan. Tidak. Tetapi dengan apa yang kita hadapi di Minggu Info Kapit, menyuarakan bahwa Tuhan sedang menempa kita dan mengantarkan untuk go to the next level. Persoalannya bagaimana kita bisa menyikapi itu. Di Minggu Prapaskah, di Minggu Info Kapit, ini adalah masa-masa perenungan. Perenungan melihat karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Perenungan melihat anugerah Tuhan di dalam titik nadir yang paling sakit. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ini yang ingin disampaikan oleh Nabi Yeremia, dan ini juga yang akan kita bawa di dalam ibadah kita ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketahuilah, apapun yang kita hadapi, Tuhan sedang menempa kehidupan kita. Begitu juga kepada keluarga yang pada saat ini tadi, kalau di orang Batak katakan ulus hatuaun. Iya. Songon hatan ini di Batak, sehatu umur 70, lobi siani pasu-pasu. Yang ingin saya katakan, sesuai dengan program gereja memberikan itu, ingatlah begitu besar anugerah Tuhan yang telah kita terima sampai kita bisa melewati umur 70 tahun. Ternyata Tuhan tidak tinggal diam. Ternyata benar Tuhan itu tinggal bersama dengan kita, menguatkan kita. Pernahkah kita mengalami yang namanya keputusasaan? Pernah. Pernahkah kita mengalami pergumulan yang sangat berat? Pernah. Persoalannya, apakah kita berputar-putar pada kondisi itu? Tidak. Terkadang yang tidak kita pikirkan, tetapi Tuhan wujud nyatakan. Imadah au peda kuboto, wama boy gabesai uloniate, muluhu pikiri namaulan, api tu pado. Dan ini yang mengingatkan kita bahwasanya ketika kita meminta campur tangan Tuhan, ali Tuhan ajari au, ali Tuhan patau au, sakap ni Tuhan dona taula. Alani, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, di Minggu Info Kapit, minggu-minggu perenungan atas anugerah Tuhan, mari kita merenungkan anugerah Tuhan yang sudah kita terima. Tetapi juga bukan hanya untuk merenung, mari mewujud nyatakan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Apapun kondisimu, apapun pergumulanmu, biarkan Tuhan yang campur tangan di dalam kehidupanmu pribadi, lepas pribadi. Amin. Kita berdoa.
Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Melalui firman-Mu pada saat ini kami bisa dikuatkan melalui kehidupan dari para hamba-Mu Nabi Yeremia di dalam pergumulan, di dalam penderitaan yang dia alami, ke dalam kondisi titik nadir yang sangat sulit. Tetapi Engkau tidak pernah melupakannya, Engkau tidak pernah meninggalkannya sedetik pun. Engkau yang menguatkannya di dalam pergumulannya, di dalam kelemahannya. Tuhan pakai hidupnya. Ya Tuhan, begitu juga dengan kami pribadi, lepas pribadi jemaat-Mu HKBP Tamarunang yang beribadah di gereja-Mu pada saat ini ataupun yang mengikuti ibadah secara live streaming. Ya Tuhan, banyak hal yang silih berganti di dalam kehidupan kami yang tidak bisa kami pikirkan. Tetapi melalui firman-Mu pada saat ini yang telah menguatkan kami, ternyata Tuhan yang campur tangan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Tuhan yang selalu menguatkan kami menghadapi setiap dinamika kehidupan kami. Mari Tuhan memberkati kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Tuhan memberkati seluruh kehidupan jemaat-Mu yang mengikuti ibadah pada saat ini secara live streaming ataupun mengikuti ibadah di dalam gereja-Mu ini ya Tuhan. Tuhan memberkati kehidupannya, Tuhan memberkati rumah tangganya, Tuhan memberkati setiap pekerjaannya, dan apapun yang mereka pergumulkan, apapun yang mereka harapkan, Tuhan yang selalu hadir di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk gereja-Mu HKBP Tamarunang ini. Mari Tuhan memberkati gereja ini, Tuhan memberkati seluruh para perhalado, para sintua dan calon sintua yang Tuhan telah pilih, Tuhan telah bangkitkan untuk melayani di tengah-tengah gereja-Mu ini melalui program-program yang telah dilaksanakan ataupun yang akan dilaksanakan. Tuhan yang menguatkan, Tuhan memberkatinya. Melalui program tersebut nama-Mu semakin dipermuliakan. Terkhusus Tuhan, di dalam ibadah kami pada saat ini kami telah melaksanakan pelantikan fungsionaris dan seksi kepengurusan gereja HKBP Tamarunang, Resort Tamarunang periode 2026-2028. Ya Tuhan, Tuhan memampukan kepada setiap yang sudah memberikan hati dan pikirannya. Tuhan yang tinggal diam di dalam kehidupannya, Tuhan juga yang campur tangan di dalam kehidupan dan pekerjaannya. Ya Tuhan, kiranya dari setiap pelayanan mereka nama-Mu semakin dipermuliakan di kehidupan mereka, di kehidupan jemaat terkhususnya di tengah-tengah gereja ini ya Tuhan. Ya Tuhan, di dalam ibadah ini juga telah dilaksanakan pemberian ulos kepada jemaat yang telah berumur 70 tahun ke atas. Ya Tuhan, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan campur tangan, mengurapi dan tinggal diam serta di dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Itu juga buat anak cucu-cucu mereka. Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberkatinya ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang di dalam kelemahan tubuh. Agusta Christine Borussia Nipar yang perawatan di rumah, Amang Asia Nipar perawatan di rumah, Amang YFA Sitorus perawatan di rumah, Amang YFY Sinaga perawatan di rumah, dan pada saat ini telah bersama-sama dengan kami beribadah di gereja ini. Tuhan memberkatinya. Begitu juga dengan keluarga Amang Huta Julu yang perawatan di rumah. Tuhan memberkati setiap terapi, setiap obat yang mereka konsumsi. Kiranya dengan itu Tuhan memberikan pemulihan, kesembuhan total untuk hidupnya. Begitu juga buat keluarga yang merawat, Tuhan yang memampukan. Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesabaran, memberikan ketabahan. Kiranya melalui kehidupan mereka nama-Mu semakin dipermuliakan di dalam kehidupan mereka pribadi, lepas pribadi. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun di dalam 1 minggu ini. Amang Jamotan Panjaitan, Dr. Laura Anggreni Patoding, Amang Dr. Ivan Pandapotan Sihotang, Amang Hansel Huta Julu,
Feby Jessica Gabriela Boru Marapau, Inang E H Boru Gultom, Monang Parasian Butar-Butar, Amang Ongguk S Sihombing, Inang V Boru Tampu Bolon. Ya Tuhan, Tuhan memberikan pertambahan umur di dalam kehidupannya. Tuhan juga akan menambahkan sukacita, anugerah, dan damai sejahtera di dalam kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati kehidupannya, memberkati setiap pekerjaannya, memberkati rumah tangganya, memberkati anak-anaknya. Ya Tuhan, kiranya Tuhan yang tinggal diam serta di dalam kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang di dalam pergumulan, kondisi sakit atau apapun. Engkau yang campur tangan ya Tuhan, yang sedang mencari pekerjaan yang terbaik. Engkau yang campur tangan, Engkau mengurapi dan memberkatinya ya Tuhan. Buat keluarga yang sedang menunggu buah cinta mereka, buah cinta pernikahan mereka, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang mendengar setiap doa-doa mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang sedang mencari jodoh. Tuhan juga Ia mengurapi dan memberkatinya. Tuhan, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 206 sambil menyerahkan amplop khusus ke depan.
Jemaat saya hendak berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua.